Oke, semua sudah kumpul. Nah, sekarang untuk pertama saya ingin memberikan eh, apa namanya kesempatan saudara kalau ada pertanyaan dulu. Setelah itu saya akan minta satu atau dua kelompok untuk sharing hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya dulu? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mas Taufik. Iya, Pak. Terima kasih. Saya Taufik, I345. Jadi, masih bingung, Pak. Tadi yang teori interseksionisme itu kan adanya persilangan gitu, Pak, ya. Nah, itu Ya, persilangan itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Bagaimana? Masih bingung. oke lah. Itu sudah masuk ke pertanyaan yang di itu ya. Oke, jadi intinya yang dijelaskan oleh interseksionalism itu ya, interseksionalitas itu intinya menjelaskan bahwa posisi perempuan itu tidak hanya ditentukan oleh gender gitu ya, jenis kelamin, tetapi itu adalah apa namanya pertemuan ya, irisan dari berbagai faktor. Nah, yang di situ misalnya disebutkan misalnya ada faktor etnis, ada faktor ekonomi atau kelas gitu ya, lokasi begitu. Jadi memang berbagai faktor itu apa namanya turut serta mempengaruhi peluang-peluang apa namanya kondisi kaum perempuan. Sebetulnya sih menurut saya juga bukan cuma kaum perempuan ya, sama aja laki-laki juga demikian ya kan. Jadi bukan hanya karena dia perempuan gitu ya sehingga dia misalnya mengalami penindasan atau mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi tadi dia adalah apa intersection ya, dia itu adalah irisan dari berbagai faktor. Misalnya begini, perempuan kulit hitam akan berbeda posisi dan pengalamannya dengan perempuan kulit putih. Seperti itu ya. Kemudian perempuan kelas atas, misalnya istri-istri kapitalis gitu kan, dengan perempuan kelas bawah, istri buruh misalnya, itu berbeda juga pengalamannya gitu. Nah, sehingga itulah yang dimaksud dengan intersection itu ya. Jadi apa namanya pengalaman dan kehidupan yang dialami oleh kaum perempuan itu sekali lagi bukan hanya ditentukan oleh soal gender gitu kan, jenis kelamin gitu, tetapi itu tadi sudah merupakan gabungan dari berbagai faktor. Tadi bisa etnis, bisa agama, bisa kelas, ekonomi gitu kan, lokasi dan seterusnya. Itu yang dijelaskan di dalam apa namanya konsep interseksionalisme itu. Begitu Mas Taufik. Baik, Pak. Berarti bisa lebih dua faktor ya, Pak, ya? Oh Terus yang ya, terus yang di halaman selanjutnya itu yang mengenai seseorang tidak akan memperoleh penjelasan yang memadai jika strategi tambahan itu ada gitu, Pak. Dalam artian gender plus ras, gender plus kelas sosial itu bagaimana, Pak? Berarti itu ada pembatasan gitu ya, Pak, ya, kalau yang di halaman selanjutnya. sebentar. Itu maksudnya eh, kalau itu tadi kan dijelaskan di halaman 819 ya kan? Iya, Pak. Nah, itu menjelaskan soal makanya terus ada istilah muncul matriks dominasi ya. Jadi itu sudah penggabungan dari apa namanya istilah Patricia Hill Collins itu ya, apa matriks dominasi. Nah, itu tadi sekali lagi itu karena berbagai irisan tadi itu. Nah, maksudnya yang dimaksud yang ditanya oleh Mas Taufik yang mana? Yang di PowerPoint, Pak, di halaman selanjutnya di Oh, PowerPoint. PowerPoint, PowerPoint. Sorry. Oke, kalau gitu saya buka PowerPoint sebentar ya. Halaman 26 bawah itu, Pak. Saya buka PowerPoint kalau begitu. Baik, Pak. Oke.
Oke, ini yang teori interseksionalitas ya kan. Ini lalu muncul tadi matriks dominasi, bisa kelas, ras, lokasi global, preferensi seksual, usia dan seterusnya. Terus yang berikut, variasi persilangan ini mengubah pengalaman sebagai wanita, dan perubahan atau diversitas ini mesti diperhatikan dalam membangun teori tentang pengalaman wanita. Argumen dalam teori interseksionalitas adalah bahwa persilangan itu sendirilah yang menghasilkan pengalaman khusus atas penindasan. Dengan demikian, seseorang tidak akan memperoleh penjelasan yang memadai jika menggunakan strategi tambahan pada gender, misalnya gender plus ras, gender plus kelas. Oh, itu maksudnya ya. Iya, jadi maksudnya ini itu sudah maksudnya itu sudah include di dalamnya, bukan hanya ditambahkan saja. Itu yang dimaksud. Intinya jadinya kalau kita ingin memahami seseorang itu bukan masalah tadi hanya sekedar ditambah aja. Oh, ini gender tapi juga ditambah dengan ras, tapi sebetulnya dia itu menjadi satu kesatuan. Itu ya, faktor-faktor semua itu memang berpengaruh gitu terhadap posisi seseorang itu. Jadi posisinya sama, gender, ras, kelas, kemudian posisi seksualitas, preferensi gitu ya. Itu semua faktor itu adalah satu kesatuan yang berpengaruh kepada pengalaman seorang wanita gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar tambahan. Kan ada yang hanya ditambahkan aja. Sebetulnya yang utama nih gender gitu. Itu ditambahkan aja, soal rasnya juga sedikit gitu kan. Nah, maksud yang di sini bukan demikian, tapi memang soal posisi pengalaman wanita itu betul-betul memang merupakan sudah gabungan ya, mix dari berbagai faktor itu secara bersama-sama. Maksudnya seperti itu sih, nggak terlalu berbeda jauh dengan tadi itu. Hanya sekedar tadi itu menempatkan ras, kelasnya itu bukan sekedar tambahan saja gitu, tapi betul-betul faktor yang sama penting menentukan, sama posisinya dengan gender itu sendiri. Itu sih tekanannya. Baik Pak, jelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya mau Pak. Oke, silahkan. Izin bertanya Pak, kan ini di Feminis Sosialis disebutkan bahwa mereka setuju bahwa feminis radikal, bahwa patriarki itu berinteraksi dengan kondisi ekonomi, tapi struktur penindasan yang independen. Jadi kesimpulannya itu patriarki itu bukan produk dari kapitalisme ya, mereka sepakatnya. Sama ini Pak, masih bingung kayak kalau yang dominasi sama subordinat itu maksudnya apa ya? Apa berhubungan dengan yang wanita kelas atas menindas atas wanita kelas miskin atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Jadi feminisme sosialis ya. Feminisme sosialis termasuk kelompok penindasan struktural, artinya mereka melihat bahwa penindasan terhadap perempuan itu disebabkan oleh struktur, ya kan? Itu yang di dalam matriks yang dibikin oleh siapa Ritzer ini ya. Jadi dia menggolong-golongkan gitu kan, ada penindasan struktural itu. Nah, sosialis termasuk di situ. Nah, teori-teori penindasan struktural itu mengakui bahwa penindasan itu dihasilkan oleh fakta bahwa ini saya baca di sini aja dulu ya, beberapa kelompok orang itu memperoleh keuntungan langsung dari pengendalian, pemanfaatan dan penundukan kelompok orang lainnya. Nah, para teoretisi berfokus pada struktur patriarki, kemudian kapitalisme, rasisme dan heteroseksualisme dalam melihat penindasan. Nah, itu yang mereka lihat. Nah, feminisme sosialis berupaya untuk menggabungkan pemikiran feminisme radikal dengan Marx ya, Marxian itu. Nah, kalau feminis radikal kan melihatnya patriarkinya, kalau Marxian kan melihat struktur kapitalisnya gitu kan yang menyebabkan penindasan itu. Kalau Marxian kan tidak melihat soal gendernya gitu kan. Sebaliknya, kalau yang feminis radikal itu melihat patriarkinya, tidak masalah kapitalisme misalnya. Nah, sedangkan itu dijelaskan di tengah. Nah, sementara itu ini Marxian kapitalis ya tadi itu. Nah, feminisme sosialis menerima analisis Marxian itu tentang relasi kelas
dalam kapitalisme sebagai satu struktur penindasan utama. Nah, itu dia, feminis sosialis ini dia sepakat dengan Marxian ya, yang melihat bahwa kapitalisme itu merupakan struktur penindasan utama. Artinya kan kelas pemilik itu akan menindas kelas buruh seperti itu. Nah, namun mereka menolak analisis Marxian yang menganggap patriarki adalah hasil sampingan saja gitu. Jadi kalau dalam analisis Marxian itu kan kalau soal patriarki tadi dominasi laki-laki itu tidak lebih dari produk sampingan dari ekonomi kapitalis gitu. Jadi kalau intinya di kapitalisnya itu, kalau mau mengubah posisi perempuan, ubah aja sistem kapitalismenya, dengan sendirinya perempuan itu akan terbebaskan dari penindasan. Jadi intinya di kapitalisme itu yang dirombak kalau kita ingin mengubah. Nah, itu Marxian. Sedangkan feminis sosialis tidak terima hal itu. Kalau menurut mereka bahwa patriarki itu juga merupakan hal yang tersendiri gitu. Nah, makanya di sini mereka setuju dengan feminis radikal bahwa patriarki walaupun dia memang berinteraksi dengan ekonomi, tapi dia juga merupakan sesuatu yang independen. Artinya dia ada sendiri, terlepas apakah ini kapitalis atau tidak. Patriarki itu juga merupakan faktor yang juga menyebabkan terjadinya penindasan. Jadi dua-duanya penting, kira-kira begitu ya. Kalau feminis sosialis itu dia menggabungkan Marxiannya penting, ekonomi kapitalis, tapi yang liberal, radikal itu yang menekankan soal patriarki itu juga penting. Jadi digabungkan. Nah, feminis sosialis berupaya menyatukan pengetahuan ganda ini, yaitu pengetahuan mengenai penindasan di bawah kapitalisme dan penindasan di bawah patriarki ke dalam satu penjelasan yang utuh mengenai semua bentuk penindasan. Karena itu istilahnya jadi digabung saja sama mereka kan, kapitalis patriarki gitu ya. Jadi selain karena kapitalisnya tapi juga karena patriarkinya itu. Jadi dua-dua faktor itu sama-sama menyebabkan terjadinya penindasan perempuan gitu. Jadi kalau kita mau mengatasinya, itu pertanyaan terakhir itu tadi misalnya pemberdayaan, tidak cukup kita hanya membereskan soal ekonomi, misalnya kita ubah jadi sistem kapital sosialis gitu. Nah, itu tidak menjamin kalau dalam pandangan feminis sosialis ini, karena patriarki juga berperan gitu. Jadi patriarki itu juga perlu diadres tersendiri. Dua-duanya sama-sama mempunyai peranan terhadap penindasan kaum perempuan gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tidak apa-apa, tidak sempat presentasi, yang penting saya jelaskan saja dulu semua pertanyaan jika ada pertanyaan. Masih ada atau sudah? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti ini mungkin hanya satu kelompok saja ini yang sempat sharing apa yang hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Saya ingin yang duluan saja tadi ya, duluan datang ke sini, masuk pertama tadi, kelompoknya Fadila ya kalau nggak salah ya. Udah duluan masuk tadi. Coba kelompok Fadila boleh sharing hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik Bapak. Izin share screen ya Pak. Ya, silahkan. Mudah-mudahan sudah di-able. Sebentar Pak, kayaknya ini jaringan sebentar ya Pak. Oh ya, atau temannya yang itu sudah on the way itu. Ya udah. Nah, itu sudah. Tinggal digedein ya. Supaya saya bisa baca. Ya, ya cukup. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Andin. Oke, terima kasih Dilan telah mempersilahkan saya untuk membacakan soal nomor 1. Yang pertama, apa argumentasi feminis liberal dalam perjuangannya? Dan apa implikasinya bagi kebijakan publik? Argumentasi dari feminis liberal yaitu wanita dapat mengklaim kesetaraan dengan pria berdasarkan suatu kecakapan manusia yang hakiki
untuk menjadi agensi moral yang bernalar, bahwa ketidaksetaraan gender adalah hasil penilaian berdasarkan seksi pembagian kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dihasilkan dengan mengubah pembagian kerja melalui pemulaan membagi lembaga-lembaga kunci hukum, kerja, keluarga, pendidikan, dan media. Secara historis, unsur pertama di dalam argumen feminisme liberal adalah klaim untuk kesetaraan gender. Klaim tersebut terdapat pada politis deklarasi sentimen di Seneca Falls, New York, tahun 1848 dan meluas ke dalam deklarasi kemerdekaan. Selain itu juga, feminisme liberal juga diperluas mencakup feminisme global dengan rasisme di masyarakat Atlantik Utara dan karya-karya untuk hak-hak manusiawi wanita, menimbulkan banyak pertanyaan fondasionalnya pada dokumen organisasi nasional untuk pernyataan maksud wanita dan deklarasi Beijing. Untuk implikasinya, karena adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sektor publik dan privat, ini berimplikasi kepada kebijakan publik oleh para paham feminisme liberal. Mereka mendesak agar adanya perubahan-perubahan aturan dalam, perubahan-perubahan aturan dalam hukum, yaitu peraturan dan perundang-undangannya, dan seruan untuk membuat penilaian moral yang bernalar. Mereka juga menuntut bahwa harus diberi kesempatan yang sama dalam ekonomi dan pendidikan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan penghapusan pesan-pesan seksis dalam keluarga, pendidikan, dan media massa. Selanjutnya, nomor 2 akan dibacakan oleh Indri. Baik, selanjutnya nomor 2. Apa isu sentral bagi teori interseksionalitas? Jelaskan termasuk konsep matriks dominasi. Isu sentral bagi teori interseksionalitas mengandung pengertian bahwa wanita mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dan dalam derajat intensitas yang bervariasi. Yang dimaksud variasi di sini adalah semua wanita mengalami penindasan secara potensial berdasarkan gender. Namun demikian, wanita ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Ungkapan oleh Patricia Hill Collins disebut sebagai matriks dominasi, yaitu vektor-vektor penindasan dan hak-hak istimewa mencakup bukan hanya gender tetapi kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Oke, selanjutnya itu merujuk pada teori feminisme secara umum, apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan program-program pemberdayaan masyarakat dan mengapa. Seperti yang kita tahu bahwa feminis itu kan mempertanyakan tentang perempuan atau wanita, pembagian kelasnya atau pembagian kerjanya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sosial. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu pembagian kerja antara wanita dan pria itu. Karena ketika kita melakukan kesenjangan terhadap pembagian kerja, ini wanita merasa pembagiannya itu tidak adil dan akan dipandang sebagai ketidaksetaraan gender karena adanya pembagian yang tidak adil. Yang kedua, kita juga harus menempatkan atau memperhatikan wanita dan pria dalam posisi yang sama. Jadi tidak saling tumpang tindih antara pembagian kerja ataupun dalam hal lainnya seperti yang dibicarakan oleh Bapak tadi, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harus emang benar-benar setara antara wanita dan pria agar tidak ada kesenjangan gender dan feminis ini. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau jika ada tambahan dari Bapak dan teman-teman dipersilahkan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Terima kasih. Saya rasa bagus ya, tidak ada masalah, itu sudah benar itu. Jadi mulai dari yang pertama tadi, kalau feminis liberal memang kan perjuangannya supaya kesetaraan ya, tidak terjadi diskriminasi kan, misalnya pekerjaan itu jangan perempuan itu didiskriminasi simply karena dia adalah perempuan, maka langsung dia di reject gitu loh misalnya gitu ya. Jadi itu intinya kalau feminis liberal itu ya. Jadi memang dia ingin memperjuangkan kesetaraan, kesamaan gitu ya. Kalau
kalau laki-laki bisa, ya kenapa tidak perempuan? Makanya seperti misalnya untuk menjadi politisi gitu kan. Dulu di Amerika saja pendidikan itu perempuan nggak boleh, bahkan belum terlalu lama pada abad ke-20 saja itu hak suara misalnya ya dalam pemilu gitu, perempuan belum punya suara itu dulu kan. Kemudian di pendidikan juga untuk jadi profesor itu susah sekali, bahkan ditolak sebetulnya, sampai ada profesor yang sekarang masih hidup di Harvard itu, dia pernah mengalami penolakan hanya karena dia perempuan itu. Nah, itu maksudnya kalau feminis liberal menolak hal-hal yang seperti itu kan. Jadi betul tadi kebijakan publiknya jadinya ya memberikan kesempatan di pendidikan, di pekerjaan, di politik, dimanapun. Kalau perempuan mau berkarir di situ ya harusnya sama gitu. Itu intinya memang. Dan saya rasa ya memang ini masih relevan diperjuangkan saya kira ya. Kemudian tadi nasionalitas tadi sudah saya jelaskan di awal itu sudah benar juga. Dan terakhir itu memang itu adalah hasil pemikiran Anda sendiri. Saya kira itu bagus ya. Jadi memang itulah perjuangan yang masih perlu dilakukan. Nah, sebetulnya menariknya adalah cuma waktunya sudah tapi saya minta 5 menit karena tadi kita mulainya juga terlambat 5 menit. Nah, jadi menurut Anda apakah yang diperjuangkan itu benar tadi nomor 3 itu ya? Apakah yang diperjuangkan oleh feminis yang seperti ini masih relevan nggak sih di Indonesia menurut Anda? Coba ada 1 atau 2 yang akan respon. Coba 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Saya ingin tahu gimana suara laki-lakinya. Menurut Anda masih relevan nggak sih perjuangan feminis kayak seperti ini dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia? Mas Rivaldi gimana? Mas Rivaldi gimana menurutmu? Oke Pak. Menurut saya kalau misalkan untuk perjuangan feminis di masa sekarang masih relevan Pak. Tapi memang karena ada beberapa wilayah atau misalkan yang mungkin di beberapa daerah untuk misalkan ya masih ada ketimpangan gender atau misalkan yang misalkan ada istilahnya ada pandangan negatif lah terhadap perempuan seperti itu, sehingga menurut saya untuk kalau misalkan beberapa wanita ataupun misalkan beberapa kelompok wanita juga kalau misalkan mau memperjuangkan feminis ini, menurut saya masih relevan seperti itu Pak. Karena masih ada banyak ketimpangan sebenarnya. Oke, good. Terima kasih. Termasuk pernikahan dini sebetulnya di beberapa tempat perempuannya dipaksa dengan Rivaldi. Ada yang perempuan? Saya Bapak. Terakhir? Saya Bapak. Ya, Ade. Kalau menurut saya masih relevan ya Pak, apalagi di wilayah pedesaan. Dari pedesaan saya sendiri pun, kalau misalnya gambaran itu misalnya ada gotong royong, kan biasanya masih dilaksanakan gotong royong bersama, misalnya panen saat padi itu udah bisa dipanen gitu. Jadi tuh perempuan itu masih kayak menyediakan makanan aja gitu untuk berpartisipasi dalam pemanenannya, itu masih sedikit perempuan yang bisa diperbolehkan. Kalau misalnya di sini tuh lebih dilihat dari fisiknya. Kalau misalnya dilihat dari fisiknya dia itu masih muda tapi berpengalaman dalam pemanenan padi, itu bisa dikategorikan bisa ikut bergotong royong. Tetapi kalau misalnya mungkin anaknya dari orang tua tersebut atau yang udah sangat tua, itu gak bisa masuk ke dalam bergotong royong, kecuali hanya mempersiapkan suguhan makanan gitu Pak. Itu masih kuat di daerah saya gitu. Menurut saya itu masih ketimpangan gender, dan dalam rapat-rapat yang dilakukan di pedesaan itu pun masih mayoritas laki-laki gitu. Perempuan sangat jarang ada gitu di wilayah saya sendiri Pak. Jadi menurut saya ini masih relevan untuk bisa diperjuangkan gitu. Perempuan mempunyai
hak tersendiri, bahkan yang dijelaskan Bapak tadi yang pernikahan dini, rata-rata perempuan itu tidak bisa menolak biasanya. Karena mungkin alasan orang tua lebih kuat, misalnya dibilang masa depan lebih cerah dan sebagainya, mungkin yang dikatakan orang tua untuk bisa menikahkan anaknya secara cepat gitu, Pak. Ya, oke. Anyway, ada di mana desanya? Desanya di Margomulyo. Ini daerah Jawa Tengah ya? Bukan, Pak. Ini sebenarnya di Kalimantan Selatan. Cuma di Kalimantan Selatan, dia desa saya sendiri itu mayoritas orang Jawa, Pak. Jadi adat mereka itu masih sangat kental dalam hal bergotong royong. Bahkan pernikahan itu kalau di sini, kalau anak perempuan nikah cepat itu dianggap mungkin laku ya, Pak. Kalau saya sendiri bahkan ditanyakan gitu, udah punya pacar apa belum dan sebagainya gitu. Karena menurut masyarakat di sini kalau misalnya belum punya pacar atau belum ada gambaran sekali itu dianggap gak laku gitu, Pak. Jadi mementingkan pernikahan kalau udah lulus SMA, mementingkan pernikahan gitu daripada pendidikan yang menurut saya sendiri pendidikan lebih penting gitu ya, Pak, daripada pernikahan itu bisa lah nanti ada aja jalannya gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Ade ya. Jadi itu memang tadi istilahnya tadi perempuannya hampir nggak ada. Persis pertanyaan pertama ya. Di manakah perempuan? Itu kan pertanyaan pertama tadi di dalam di dalam teori feminis ini berawal dari pertanyaan itu. Kalaupun ada terus ngapain gitu ya? Apa penderita? Jadi relevan, saya kira banyak yang masih perlu diperjuangkan. Tadi kasih tandanya juga ada yang pada menangis tuh mendengar ceritanya Ade ya. Oke, saudara, karena waktunya sudah habis untuk hari ini, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Kalau masih ada pertanyaan ya untuk hal materi kuliah ini, boleh saja saudara bisa sampaikan. Saya nggak tahu lewat apa ya, apakah saya perasaan kok nggak ada di grup WA dengan Anda ya. Nanti bisa saja dikemukakan mungkin lewat asisten atau lewat langsung ke WA saya juga boleh ya, jika masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke, thank you everyone. Saya kira sampai di sini untuk dan ini adalah perjumpaan materi yang terakhir yang dari saya 3 kali saya, dan selanjutnya adalah anggota tim kami yang lain. Terima kasih untuk love heart-nya untuk semua. Saya mau balas juga Nah, terima kasih Bapak. Oke, thanks a lot everyone. Baik, silakan meninggalkan Zoom.